Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kori Fitrina Haryuni, NPM 20010121012, Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B. Apa itu CPU? CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit. CPU adalah perangkat keras atau hardware yang memiliki tugas utama untuk memproses data atau perintah yang masuk di komputer. CPU disebut pula sebagai otaknya komputer. Selain memproses sebuah perintah, CPU juga mengatur jalannya sebuah program atau software yang ada di dalam komputer. CPU bertugas untuk menerima perintah serta mengolah data. Semua hal yang berkaitan dengan proses yang diberikan oleh user kepada komputer akan diproses oleh CPU untuk kemudian diolah, baik itu perintah yang sangat rumit ataupun perintah yang sepele, misalnya mengolah data SPSS hingga mengetikkan huruf K di keyboard. Semuanya diolah terlebih dahulu oleh CPU. Tanpa adanya CPU, komputer tidak pernah bisa bekerja sebagaimana manusia tanpa otak. Komponen CPU. Untuk bisa bekerja, CPU memiliki beberapa komponen. Di dalam CPU terdapat beberapa jenis komponen yang saling terhubung satu dengan yang lain untuk menerima perintah dan memprosesnya. Komponen tersebut terdiri dari: yang pertama, control unit. Control unit atau unit control yaitu pusat pengendali komputer. Unit control memiliki tugas sebagai pengambil berbagai data dan perintah yang diberikan kepada komputer untuk kemudian diproses, menyelesaikan setiap instruksi yang berhubungan dengan logika dan aritmatik. Unit control juga mengirimkan pesan ke ALU untuk diproses, mengawasi kinerja ALU, mengatur input, output, dan membawa hasil output ke bagian pemrosesan memori utama. Yang kedua, ALU atau Arithmetic and Logical Unit. Bagian ini memiliki peran untuk melakukan operasi pada aritmatika dan logika yang telah diinstruksikan oleh unit control. Tugas utama ALU adalah melakukan seluruh perhitungan matematika yang diberikan sesuai dengan instruksi program. Selain itu, ALU juga memiliki tugas melakukan keputusan sebuah operasi program berdasarkan instruksi yang diberikan program. Operasi logika yang dilakukan oleh ALU meliputi perbandingan dua operan menggunakan ketentuan operator logika tertentu, misalnya menggunakan sama dengan, kurang dari, tidak sama dengan, lebih besar dari, kurang atau sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan. Yang ketiga, register. Komponen ini merupakan alat untuk penyimpanan kecil. Ia memiliki kecepatan akses yang cukup cepat, berguna sebagai media penyimpanan data atau instruksi yang diproses. Penyimpanan data yang dilakukan hanya bersifat sementara, yaitu hanya disimpan saat proses pengolahan terjadi. Setelah itu, penyimpanan akan hilang dengan sendirinya. Jika diibaratkan, register itu sama dengan ingatan dalam otak bila melakukan pengolahan data secara manual. Data yang tersimpan di memori utama atau RAM akan diambil oleh register dan yang berada di registerlah yang akan diproses. Cara kerja CPU. Ketika ada data atau instruksi yang masuk ke komputer, data atau perintah tersebut akan diletakkan di RAM. Jika yang masuk berupa instruksi, maka akan dialirkan dan ditampung di unit control dalam program storage. Sementara jika berupa data, maka akan ditampung di working storage, tergantung bagian register. Jika register telah siap menerima data atau instruksi yang masuk untuk dieksekusi, maka unit control akan mengambil instruksi yang ada di dalam program storage untuk diteruskan ke instruction register. Untuk alamat memori yang berisikan instruksi tersebut tetap ditampung di dalam program counter. Sedangkan untuk data unit control akan bersumber dari working storage, ditampung di general purpose register. CPU akan mengolah berdasarkan jenis perintah yang masuk. Jika berdasar instruksi, perintah yang masuk berjenis aritmatika dan logika, maka komponen ALU akan mengambil alih operasi untuk kemudian melakukan pengerjaan berdasar instruksi yang ditetapkan. Hasil pengerjaannya akan ditampung di
akumulator. Sementara, jika hasil pengerjaan dari sebuah perintah telah selesai, maka unit kontrol akan mengambil hasil pengolahan dari akumulator lalu ditampung di working storage kembali. Baru jika seluruh jenis pengerjaan selesai, unit kontrol akan mengambil hasil pengolahan dari working storage dan diteruskan ke output storage. Baru setelah itu, hasil pengolahan yang berada di output storage akan ditampilkan oleh output device. Hasilnya, lihat di komputer kamu sesuai dengan perintah yang kamu berikan. Fungsi CPU. Yang pertama, fetching. Fetching atau bisa diterjemahkan sebagai proses pengambilan data di dalam komputer. Perlu kamu ketahui, di dalam perangkat komputer, data itu disimpan dalam hard disk yang terletak di CPU dengan sebuah alamat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah CPU menseleksi data yang dibutuhkan oleh user. Yang kedua, decoding. CPU juga berfungsi sebagai decoding atau suatu proses penerjemah yang diberikan oleh suatu program dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh CPU. Jadi, dalam sebuah sistem CPU, sebuah program yang dijalankan harus sesuai dengan kode-kode instruksi. Jika tidak, CPU tidak akan bisa menerjemahkan perintah yang diberikan. Perintah akan diterjemahkan CPU dan kode instruksi biner. Yang ketiga, executing. CPU juga berfungsi sebagai executing atau pengeksekusi. Jadi, ketika suatu program komputer dijalankan, maka CPU akan melakukan kinerjanya dengan cara mengeksekusi perintah tersebut. Dalam artian, CPU akan melakukan perhitungan atau kalkulasi pada sebuah program atau perintah tersebut melalui ALU atau Arithmetical Logical Unit. Yang keempat, storing. CPU juga berperan dan berfungsi sebagai penyimpan data atau storing. Jadi, ketika seseorang menggunakan komputer, maka untuk bisa bekerja, komputer membutuhkan media penyimpanan baik sementara ataupun permanen. Dan inilah fungsi CPU. Jenis-jenis CPU. Yang pertama, Intel prosesor. Prosesor Intel boleh jadi masih menjadi raja prosesor saat ini. Hampir sebagian besar produk komputer menggunakan prosesor Intel. Dari segi produk yang banyak beredar di pasaran, saingan utama Intel adalah AMD. Nah, Intel bukanlah nama baru. Ia telah berdiri sejak tahun 1968 yang diproduksi oleh Intel Corporation. Yang kedua, AMD. Inilah pesaing Intel. Sekalipun sampai saat ini pamornya masih kalah dengan Intel, sampai saat ini AMD terkenal memiliki pengembangan produk yang baik. Yang ketiga, ARM prosesor. ARM prosesor yang dikembangkan oleh perusahaan yang bermarkas di Inggris dan telah berdiri sejak 1990 dengan nama Advanced Rich Machines di bawah lisensi ARM Limited. Prosesor ini terus berkembang sebagai rajanya prosesor pada ponsel. Jadi tidak mengherankan jika kamu banyak menemukan ponsel dengan prosesor ARM. Yang keempat, Cyrix prosesor. Cyrix adalah prosesor yang berkembang untuk mikroprosesor komputer. Pertama kali produk ini hadir di tahun 1988 dengan pusat pengembangan berada di Texas. Nah, untuk kualitas, Cyrix memiliki performa cukup tinggi. Yang kelima, Apple prosesor. Nama prosesor yang terkenal sangat eksklusif. Siapa lagi kalau bukan Apple Computer Inc. yang kemudian lebih dikenal dengan Apple Inc. saja. Perusahaan multinasional ini banyak memproduksi beragam prosesor dimulai dari tahap perancangan, resource, dan juga penjualan produk. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.